Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kami mengajak Anda di Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan mulai menyusun strategi peningkatan layanan ibadah haji 2027. Langkah tersebut ini dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan haji embarkasi Palembang tahun 2026. Evaluasi dilakukan setelah seluruh jamaah haji Sumatera Selatan kembali ke tanah air pada Agustus 2026 dan embarkasi Palembang ini menjadi layanan jamaah dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini kita akan berdialog pendengar di Palembang Menyapa. Ini mengenai sudahkah KBIH dan jamaah haji memahami ketentuan Kementerian Haji. Kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita sudah bersama Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Haji M. Muhibullah SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Muhibullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya untuk pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah hadir langsung kemarin minggu lalu via Zoom ya Pak ya? Ini Zoom. berkesempatan hadir langsung bersama kami. Alhamdulillah bisa hadir. Baik, dan kita nanti juga terhubung ya bersama Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang, ada Bapak Saim, dan kami akan mengajak Anda untuk di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan melalui aplikasi kami RRI Digital. Nah, ini untuk memahami ketentuan Kementerian Haji dan Umroh dari Pak Muhibullah nih Pak, ini untuk terkait hal tersebut, apakah ada perubahan nih Pak dari tahun sebelumnya dengan tahun di 2026? Terkait apa nih Mbak? Ini ada perubahan atau ada ketentuan-ketentuan yang terbaru dari Kementerian Haji untuk tahun ini, apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya nih Pak? Untuk pelaksanaan haji maksudnya? Iya. Alhamdulillah untuk pelaksanaan ibadah haji, karena ini adalah pelaksanaan ibadah haji pertama dari Kementerian Haji dan Umroh ya, yang dilaksanakan haji dan umroh. Secara umum proses pelaksanaan ibadah tidak ada yang berubah. Hari ini adalah hari Arafah di mana seluruh jamaah haji berkumpul dan berwukuf di padang Arafah. Itu merupakan puncak ibadah haji. Kalau dari regulasi ada beberapa perubahan, termasuk diantaranya penempatan jamaah di tenda-tenda, ada tanazul, ada murur, itu semua dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Yang berbeda pada tahun ini pembagian kartu nusuknya dilaksanakan di tanah air seperti itu. Baik, untuk pemberangkatan kemarin ini mungkin yang menjadi bahan evaluasi juga nih Pak dari Kementerian Haji dan Umroh, apa saja mungkin yang sudah dilihat yang menjadi catatan juga nih Pak? Alhamdulillah semua proses pada waktu embarkasi dan pemberangkatan kita tidak ada masalah Bu, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah prosesnya dapat dilaksanakan berkat kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada dan instansi terkait yang mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Republik Indonesia. Baik. Baik. Nah, untuk Anda yang bergabung bersama Pak Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Muhibullah. Silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan ini memang kabarnya di Arab Saudi juga pemerintah ini juga sudah menetapkan Pak ya, kalau dulu-dulunya kabarnya memang boleh menetapkan atau mengapa ya kalau bahasa Palembang itu memberikan tenda-tenda atau kepada orang-orang yang tertentu gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk tahun ini seperti apa Pak? Apakah memang ada peraturan bahwa pemerintah sudah menetapkan tidak boleh dari KBIH ini menetapkan tenda-tenda khusus untuk para jemaah hajinya nih Pak Muhibullah? Terkait masalah pemondokan atau Pemondokan, tenda-tenda di Arafah dan di Mina itu sama dari dahulu Bu. Semuanya itu dikhususkan bagi jamaah.
haji, baik itu haji reguler ataupun haji khusus. Cuman kemarin itu yang dibahas mungkin Ibu maksud yang ada di berita di pencopotan oleh Pak Wamen ya, tanda-tanda seperti itu. Iya. Itu dilaksanakan sebenarnya KBIH bersama petugas kloter sudah melaksanakan survei di tenda-tenda di Armuzna. Nah, kemudian untuk maksudnya mereka ingin memberikan tanda untuk jamaah dari KBIH-nya masing-masing. Tapi tahun ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh itu membuat perubahan besar dan alhamdulillah insya Allah semua tenda itu diberikan tanda oleh petugas haji, kemudian termasuk kapasitas dan nama-nama jamaah yang ada di tenda tersebut. Dan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini semenjak Kementerian Haji dan Umroh. Sama seperti ketika jamaah itu menempati kamar-kamar yang ada di hotel itu kan, di Makkah sudah ada Nama-nama ya, daftar ya. Jadi tidak ada perebutan, tidak ada dorong-dorongan ataupun mencari-cari tempat untuk jamaah, sehingga jamaah bisa menempati tempat duduk atau tempat tidur sesuai dengan nama yang ada terdaftar di dalam tenda tersebut. Berarti untuk sejauh ini aman ya Pak ya untuk nama-nama yang sudah terdaftar di tenda-tenda tersebut ya Pak ya? Alhamdulillah, artinya kemarin kan jamaah sudah masuk semua tanggal 8. Hari ini adalah puncak ibadah haji dan nanti setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur dimulai proses puncak ibadah haji, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah. Baik Pak Muhibullah, kita juga sudah terhubung ya melalui via Zoom untuk hari ini dan bersama narasumber kita satunya lagi melalui via Zoom bersama Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang ada Bapak Saim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Saim untuk pagi hari ini Pak Saim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Saim, kita juga bersama Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhibullah ya Pak Saim ya. Baik. Nah ini untuk Anda yang bergabung, silakan kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0711369977. Kita ke Pak Saim dulu selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Pak Saim melihat untuk ibadah haji ya untuk tahun ini mungkin dari MUI seperti apa nih Pak? Ya, saya kira pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah cukup baik ya. Artinya bahwa mulai dari pengelolaan awal sampai ke hari ini mereka yang berada di Arafah itu saya lihat sudah cukup baik dan melalui bimbingan-bimbingan baik dan bimbingan dari Kementerian Haji sendiri maupun yang dilakukan oleh KBIH mereka masing-masing. Kalau untuk yang penamaan atau tanda untuk tenda-tenda seperti yang disampaikan Pak Muhibullah itu sejauh ini seperti apa juga nih Pak? Kebijakannya sudah saya kira seperti ini bahwa yang namanya jamaah haji ini kalau sudah berada di tanah suci Arafah di Mekah situ, Madinah situ di Arab Saudi, itu tidak ada lagi jamaah KBIH itu nggak ada lagi. Semuanya jamaah haji Indonesia. Itu perlu dipahami betul. Jadi jamaah haji Indonesia. Nah, pengaturan mulai dari hotel sampai ke tempat wukuf di Arafah itu sudah diatur oleh panitianya baik dari Kementerian Haji Indonesia maupun Kementerian Haji Arab Saudi. Iya. Pertama, yang kedua, di dalam tenda itu sendiri bukan KBIH satu KBIH. Bisa 2, bisa 3 KBIH yang berada di dalam situ. Dan belum tentu juga satu provinsi atau satu kota. Mungkin bisa satu ini KBIH dari Palembang, satunya mungkin dari KBIH Medan, mungkin. Artinya bahwa tidak mungkin hanya satu KBIH. Artinya beberapa KBIH yang bisa satu provinsi, bisa satu kota, bisa di luar provinsi atau kabupaten kota lain. Tapi makanya tidak boleh masang nama KBIH satu. Akhirnya membuat masalah ini.
Baik. Jadi sehingga jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain. Boleh saja dia membuat merek KBH-nya di depan pintu kecil, kertas kecil untuk mengingatkan jamaah jangan sampai nanti tersesat loh. Mana tempat saya, mana tempat saya. Nah, ini barangkali boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan merek yang besar, wah ini berbahaya ini. Baik, mungkin dampak yang bisa ditimbulkan selain kekacauan pada saat ibadah apa saja nih Pak Saim? Yaitu kadang-kadang penempatannya yang kadang-kadang ada yang salah. Di satu tenda itu mungkin sudah ada yang mengisinya 1 KBH, ada 2 KBH, terus ada lagi yang mau masuk, yang mengatakan wah ini kami juga di sini. Nah ini kadang-kadang permasalahan ini yang jadi betul-betul menjadi perhatian ya, baik dari panitia maupun KBH. Jangan sampai salah, mereka menempatkan sesuai dengan petunjuk saja lah. Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah Pak. Misalnya kalau ada kejadian atau juga ada laporan bahwa pada saat di sana KBH tertentu yang juga masih bisa dikatakan ngeyel ya Pak ya, masih pemberian nama, apakah juga dari Kementerian Haji dan Umroh di Sumatera Selatan akan juga memberikan teguran ke KBIH tersebut atau seperti apa ketentuannya nih Pak? Ya, begini Bu, benar apa yang dikatakan oleh Pak Haji Saim Marhadan tadi, bahwa ketika kita sudah berada di Saudi Arabia tidak ada lagi namanya jamaah KBIH atau apa. Yang ada itu ada 1 kloter, misalnya kloter 1 embarkasi Palembang, terdiri dari ketua regu dan ketua rombongan. Dan ketua rombongan itu bisa jadi tergabung di dalamnya adalah jamaah-jamaah dari KBIH ataupun jamaah mandiri atau jamaah dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan termasuk Bangka Belitung. Nah, terkait regulasi memang sudah semenjak dari dulu atribut-atribut KBIH dan selain dari petugas atau panitia PPIH Arab Saudi atau panitia Haji Republik Indonesia tidak diperbolehkan memasang itu. Dan kalau memang terbukti dan pelanggaran itu memang melanggar, mungkin ada teguran tergantung dengan tingkat pelanggarannya. Kita sudah menghimbau kepada seluruh KBIH dari jauh sebelumnya bahwa dilarang menggunakan atribut-atribut itu seperti ketika melaksanakan ibadah umroh misalnya. Ini karena apa? Haji itu adalah penyelenggaraan oleh negara, bukan klaim pihak-pihak tertentu, tapi dikoordinir, dilaksanakan, dipantau dan seluruh negara elemen negara, elemen pemerintahan mengawasi pelaksanaan ibadah haji. Jadi seperti itu, Bu. Baik Pak Saim, Pak Muhibullah, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung bersama kita untuk pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Baik, terputus ya. Untuk Anda yang bergabung kembali silakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821792790. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten. Ya, Silakan, ada yang ingin disampaikan Pak? ya. Assalamualaikum dengan Pak Muhibullah ya. Ya. Waalaikumsalam Dari Haji dan Umroh. Saya mau tanya begini Pak ya, masalah soal ini Kementerian Haji ini. Saya mohon, saya mendengar dulu beritanya baik sekali pelaksanaannya. Cuma maksudnya bagaimana tingkat pelaporannya soal kematian itu, seberapa banyak pengurangannya di dalam pelaksanaannya. Kemudian begini Pak ya, banyak di RRI ini kan ada kok jalu ya, kelompok kerja penyuluh itu, mereka itu apakah desain apa dikasih jatah gitu setiap tahun untuk berangkat naik haji yang dibiayai oleh Kementerian Haji dan Umroh, karena mereka itu kan orang-orang yang dakwah. Jadi kalau mereka sudah haji, otomatis kalau mereka dakwahnya mulai tentang haji, ya mereka sudah praktek kayak gitu di lapangan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Ini hasil pesaanaannya, terima kasih. Baik. Mbak Dela, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Muhibullah. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Yang pertama pertanyaannya terkait kuota ataupun porsi jamaah haji itu ditentukan oleh negara nantinya pada saat waktu tahun keberangkatan. Kemudian untuk penyuluh agama Islam berada di Pokjaluh ataupun siapa yang ingin bertugas menjadi petugas haji, apakah dia petugas kloter yang mendampingi jamaah
atau dia bertugas di panitia di Arab Saudi, itu semua ada ketentuannya dan ada proses rekrutmennya, ada persyaratan tertentu dan ada tesnya, bahasa kitanya testing ya, tes untuk pemilihan para petugas yang akan menjadi pendamping jamaah kloter atau petugas kloter dan petugas panitia ibadah haji, seperti itu Pak. Siapa saja boleh yang memenuhi syarat, karena syarat dan ketentuan untuk rekrutmen tersebut nanti diumumkan pada saatnya ketika sudah ada waktu untuk penerimaan petugas ataupun seleksi petugas panitia ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya Berarti siapa saja boleh ikut serta ya Pak ya? yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat, baik. Pak Saim dan Pak Muhibullah, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pak Virgo di Banyuasin, silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dela. Ini semangat luar biasa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaah kita yang mungkin yang juga akan saat ini berada di Mekah ya, di Madinah ya, yang menjalankan ibadah haji. Ini impian banyak orang, dan kita yang di tanah air juga tetap merayakan Hari Raya Idul Adha besok ya, tepatnya di hari Rabu. Nah, ini terkait dengan topik pembahasan kita ini menarik ya, Bapak sekalian ya, narasumber, Mbak Dela, dan juga RRI, di mana juga ini harus diketahui bersama terkait dengan Kementerian Haji. Selama ini kan mungkin masyarakat identik ketika haji mengenalnya adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama ya, meskipun ini sudah beberapa kali disonding, diinformasikan, sosialisasi oleh pemerintah kita sendiri bahwa saat ini kita sudah memiliki Kementerian Haji yang memang tugasnya mengurusi keberangkatan dan juga seluruh yang dibutuhkan oleh jemaah haji. Nah, ini menjadi pertanyaan dari saya nih Bapak narasumber ya, terkait dengan jemaah haji. Nah, tahun 2026 sekarang mungkin jemaah sudah berada di sana gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mungkin menjadi target juga untuk tahun 2027 setelah pelaksanaan haji tahun ini, Bapak sekalian? Harapannya juga nanti lebih baik lagi ya, begitu sudah ada Kementerian Haji yang menaungi secara khusus ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari jamaah, terutama masyarakat Indonesia, juga bisa terpenuhi. Yang kedua, apakah dengan hadirnya Kementerian Haji ini bisa menambah kuota kita sendiri gitu ya, terutama di Indonesia atau di Sumsel? Artinya harapannya masa tunggunya tidak terlalu lama jika kuota yang kita dapatkan semakin banyak dari negara Arab Saudi. Nah, ini mungkin itu aja pertanyaan dari saya Mbak Adela. Semoga kita semua juga harapannya keluarga kita yang sedang beribadah haji bisa menjadi haji yang mabrur. Baik. Terima kasih Mbak Adela. Ya, terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Sebelum kita ke Pak Saim, kita langsung ditanggapi Pak Muhibullah. Silakan Pak Muhibullah. Terima kasih Mas Virgo di Banyuasin. Untuk yang pertama, tentunya nanti setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini, setelah pemulangan, dan insya Allah tanggal 2 itu jamaah haji kloter 1 embarkasi Palembang itu sudah tiba di tanah air, dijadwalkan tiba di tanah air tanggal 2 Juni maksud saya. Jadi setelah semua jamaah pulang, proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini selesai dilaksanakan, tentu ada evaluasi. Dari sana dapat diketahui mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus dirubah atau harus dibenahi, dan apa-apa saja yang memang pelayannya sudah baik dan perlu ditingkatkan. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah kuota, yang menentukan kuota itu adalah pemerintah Saudi Arabia. Walaupun kita sudah mempunyai Kementerian Haji sendiri, tapi kuotanya tetap dari pemerintah Saudi Arabia yang menentukan. Sementara untuk kita Indonesia pada tahun ini ada perubahan besar yang terjadi untuk masa tunggu bagi para calon jamaah. Kalau selama ini masa tunggunya per kabupaten, ada yang provinsi, sehingga bermacam-macam jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi. Di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Jadi kalau dulu di Sulawesi Selatan misalnya masa tunggunya sampai 40 tahun, Surabaya, Jawa Timur bisa mencapai 30-40 tahun juga. Dan ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan menjadi 26 tahun di tahun 2026 ini.
dan ini berimbas kepada jumlah kuota pada masing-masing provinsi. Artinya ketika jamaah yang mendaftar di tahun tertentu dan masuk kuota di tahun itu, bisa kuotanya bertambah, bisa kuotanya berkurang karena tergantung dengan jumlah masa tunggu jamaah yang termasuk di dalam masa tunggu dan masuk di kuota pada tahun tersebut. Jadi untuk penentuan banyak atau tidaknya itu semua sudah seperti itu Pak Virgo. Baik, kita ke Pak Saim selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Terkait yang ditanyakan dari Pak Virgo di Banyuasin, mungkin bisa juga ditanggapi Pak Saim, silakan. Ya, saya kira mulai dari mulai dari Kemenak, dikelola oleh Kemenak dahulu. Artinya kalau setiap tahun mereka kan selalu evaluasi di mana letak kekurangan, di mana letak kelemahan dan sebagainya. Tentunya kekurangan dan kelemahan ini kan menjadi satu pembelajaran. Yang mana sudah baik tentunya akan kita teruskan. Apalagi saya kira di Kementerian Haji yang sekarang ini saya kira juga sudah cukup baik pelaksanaannya karena dia hanya mengelola masalah haji saja. Yeah. Kalau Kemendak itu banyak yang dikelola. Yeah. Itu aja barangkali. Baik, kalau untuk terkait kuota lama masa tunggu 26 tahun seperti apa nih Pak Saim kalau dari MUI? Ya saya kira kan karena sudah pengaturnya apa dikatakan oleh Pak Muhibul tadi bahwa yang menentukan kuota itu adalah pemerintahan Arab Saudi. Kita tidak bisa apa dia mau minta. Ya siapa tahu tahun depan ditambahnya 10.000 lagi mungkin akan lebih cepat lagi berangkatnya. Barangkali dia kasihan terlalu banyak ini jamaah haji Indonesia sampai 26 tahun. Kita tambah 20.000 lagi mungkin tidak sampai 26 tahun. Kita berdoa saja seperti itu karena saking antusiasnya jamaah Indonesia, umat Islam di Indonesia ini khususnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jamaah Indonesia ini jamaah terbesar sebetulnya. Iya. Sampai 21 juta itu. 221.000. 221.000. Baik. 221.000 paling banyak dia. Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah. Pak Muhibullah ini ada pertanyaannya masuk ya. Di 0821792790 dari Gwena di Bukit. Mau nanya nih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhibullah izin bertanya. Nah kalau untuk biasanya kan untuk lansia itu ada prioritas untuk pemberangkatan haji. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara kita yang disabilitas untuk Sumatera Selatan? Apakah mereka juga akan mendapatkan prioritas atau juga penanganan mekanismenya seperti apa pada saat pendaftaran dan keberangkatan? Boleh langsung ditanggapi Pak Muhibullah dari Gwena di Bukit. Baik Bu Gwena. Untuk jamaah lansia itu porsinya tersendiri, artinya 5% dari jumlah kuota jamaah provinsi. Jadi ibaratnya kita 5.000 sekian, 5% dari itu adalah kuota untuk jamaah lansia. Demikian juga dengan disabilitas. Disabilitas sama kuota kuotanya dengan jamaah reguler. Ya. Nah, jadi tinggal lagi untuk jamaah lansia dan jamaah disabilitas itu ada keistimewaan boleh membawa pendampingan dengan syaratnya yang akan mendampingi itu adalah anak kandung, suami atau istri atau ibu kandung, pokoknya yang kandung Bu ya, yang terdekat yang bisa mendampingi dan bahasa kitanya mengurus ya, mengurus jamaah untuk kemudahannya selama menunaikan ibadah haji, dengan catatan yang akan mendampingi itu sudah terdaftar dan mendaftarkan haji dan sudah mendapatkan porsi haji minimal untuk tahun ini itu minimal 5 tahun. Gitu. Jadi mereka diperlakukan sangat istimewa, dan bagaimana hashtag kita tahun ini adalah haji ramah lansia dan disabilitas perempuan. Mulai di asrama embarkasi mereka sudah disambut oleh petugas khusus disabilitas, kemudian di pesawat juga sudah mendapatkan penempatan yang sesuai didahulukan. Insya Allah tujuan kita memudahkan jamaah, tetapi perlu kita sampaikan di sini bahwa mulai tahun ini juga istitoahnya sangat ketat Bapak Ibu sekalian.
Jadi bagi jamaah itu diutamakan untuk menjaga kesehatannya. Mhm. Jadi kalau memang istitoah kesehatannya belum terpenuhi, jamaah tersebut tidak bisa melaksanakan melakukan pembayaran atau pelunasan biaya ibadah haji atau BP. Jadi untuk disabilitas, kembali ke disabilitas dan lansia tadi, boleh ada pendampingan, bahkan itu sangat wajib sebenarnya. Kalau memang di antara anak atau keluarga dari calon jamaah itu mempunyai rezeki, sebaiknya didampingi untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. 40 hari waktu di sana, Bu. Tentunya bukan yang singkat, Betul. apalagi di negeri orang, tempat yang berbeda, iklim berbeda, cuaca berbeda dengan kita, tentu dibutuhkan fisik yang kuat. Kemudian kalau memang sudah uzur atau lansia tapi kondisi kesehatan dan fisiknya juga sehat, tentu masih memerlukan pendampingan sehingga proses pelaksanaan ibadahnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, baik. Kita ke Pak Saim. Pak Saim yang mungkin ditanyakan tadi dari Mbak Gwena di Bukit ya. Dari peran MUI sendiri ini dalam memastikan jemaah lansia dan juga bisa dikatakan saudara-saudara kita yang difabel terkhususnya di Kota Palembang agar tetap bisa menjalankan ibadah haji ini sesuai ketentuan Kementerian 2026 ini, sejauh ini seperti apa peran MUI, Pak Saim? Ya, sebetulnya kita mendorong ya pelaksanaan seperti itu, kita dorong. Artinya bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa jamaah haji itu harus istitoah, punya kemampuan, baik kemampuan fisik, mental maupun material. Nah, seperti itu. Saya kira kalau barangkali materialnya ada, mentalnya kuat tapi fisiknya yang susah, nah ini yang barangkali perlu dipertimbangkan. Sepanjang masih bisa untuk melakukan, silahkan melakukan ibadah haji. Tapi kalau memang tidak bisa, saya kira tidak perlu dipaksakan. Walaupun tadi dikatakan memang harus ada pendamping, harus ada pendamping. Karena mengapa? Ya yang namanya petugas haji kan tidak harus mengurusi mereka-mereka saja. Iya. Banyak yang harus diurusi. Makanya perlu pendamping. Jadi kalau tidak punya pendamping, saya kira memberatkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji itu. Karena saya bilang tadi bahwa petugas-petugas haji itu tidak ngurusi lansia saja, banyak yang mau diurusi. Barangkali perlunya pendamping. Nah, itu. Jadi perlu memang istitoah betul. Jadi fisik kuat, mental kuat, material ada. Walaupun dia sudah lansia, tapi kalau memang fisiknya mampu, silahkan untuk lakukan. Baik, baik, kita kembali ke Pak Muhibullah dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri di Sumatera Selatan nih Pak Muhibullah, apakah juga memberikan sosialisasi kepada para jemaah kemarin sebelum keberangkatan, mengingat kemarin juga ada jemaah haji kita yang hilang ya Pak ya, yang sampai saat ini juga belum ditemui posisinya. Apakah juga memberikan edukasi bahwa selain ibadah tidak perlu kemana-mana atau seperti apa nih Pak Muhibullah? Sebelum pelaksanaan itu hak-hak jamaah itu diantaranya juga mendapatkan pembinaan, Bu. Jadi kita sudah melaksanakan pelatihan manasik haji bagi jamaah calon haji yang akan diberangkatkan di tahun berjalan. Dan pada saat pembinaan ataupun pelatihan tersebut sudah disampaikan semua kepada jamaah apa yang menjadi bukan hanya rukun, wajib haji dan sunnah-sunnahnya saja, tetapi dari seluruh elemen, dari kesehatan, kemudian ada dari penerbangan, termasuk juga dari emigrasi, itu diberikan pemahaman kepada jamaah haji kita, calon jamaah haji kita. Dan untuk kasus yang seperti jamaah itu tadi yang sudah lansia dan ibu yang hilang itu berkemungkinan mengalami demensia. Jadi sampai saat ini belum ditemukan ibu tersebut dalam bentuk apapun kan seperti itu. Pemerintah tetap berusaha mencari. Yang penting sebelum jamaah menunaikan ibadah haji, pemerintah sudah berusaha baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten kota, dan terakhir itu pada saat di embarkasi jamaah mengikuti pelatihan manasik dan pemantapan bagi jamaah yang terkait dengan hal-hal yang harus dilaksanakan baik proses ibadah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan
kondisi alam, adat istiadat orang Mekah, dan juga terkait peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya di 071136 di 082179279090 dari Rosmalisa di Sukabangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak-bapak narasumber izin bertanya mengenai tentang Haji Puroda. Yang kemarin banyak artis yang menggunakan Haji Puroda dengan harga yang sangat luar biasa. Kenapa pada tahun ini ditiadakan? Mohon tanggapan dan penjelasannya dari Rosmalisa di Sukabangun. Silakan Pak Muhibullah. Baik Bu Rosmalisa, Bu Rosmalisa, bahwa mulai tahun kemarin dan tahun ini pemerintah Saudi Arabia itu hanya mengeluarkan visa untuk haji. Sementara Haji Puroda itu bukan masuk haji yang mendapatkan kuota dari Saudi Arabia, tapi itu sifatnya undangan atau gimana gitu. Yang ada untuk Indonesia itu haji reguler dan haji khusus. Kalau haji reguler pendaftarannya di kantor Kementerian Haji Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kalau haji khusus itu didaftarkan melalui Biro Perjalanan Haji Khusus, dan itu merupakan kuota resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Sementara Haji Puroda itu bukan kuota resmi dari pemerintah Saudi Arabia yang diberikan kepada jamaah manapun. Jadi itu terkait Haji Puroda seperti itu. Baik, kita ke Pak Saim. Pak Saim, ini terkait beberapa tahun lalu ini ada mengenai tentang Haji Puroda. Kalau dari MUI sendiri soal tanggapan mengenai Haji Puroda yang tahun ini juga ditiadakan seperti apa Pak Saim? Ya, saya kira seperti ini, bahwa jamaah haji itu jangan asal berangkat. Ya. Jadi lihat dulu Puroda ini yang bagaimana sih, siapa penanggung jawabnya, apa memang sah atau tidak. Ini kan masalahnya, jadi jangan sampai nanti sampai ke sana masuk itu Palembang diusir wong. Deportasi ya, deportasi. Karena tidak sesuai dengan apa jatah yang sudah diberikan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan Pak Hibullah tadi bahwa kita kan punya ada yang namanya haji khusus. Ini memang menggunakan dari pemerintah Arab Saudi. Reguler itu mendaftar ke Kemenak. Nah, Puroda itu kan kita tidak tahu siapa pelaksananya. Nah, ini akhirnya banyak beberapa tahun yang lampau itu jamaah haji yang tidak diakui sehingga dikembalikan ke tanah air. Nah, ini barangkali kepada jamaah kita berhadap ke depan, artinya bahwa ikutilah aturan-aturan yang ada. Jangan sampai nanti setelah sampai di sana kita tidak diterima sebagai jamaah haji. Itu aja barangkali himbauannya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di 082179279090. Baik, kita terima telepon dulu ya di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela, masih Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria, silakan. Iya, mau tanya lagi penjelasannya dari Pak Habibullah ya. Masalah soal pendamping ini, pendamping dari disabilitas sama lansia. Pertanyaannya begini Pak, masalahnya Pak itu misalnya yang pendamping itu memang harus di awal pendaftarannya, atau misalnya pendampingnya itu misalnya didampingnya terlambat, di luar yang disabilitas atau itu yang lansia, kemudian yang pendampingnya ini nanti tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Jadi itu ketentuannya, atau misalnya pendampingnya 2 tahun misalnya duluan meninggal, atau gimana ketentuan-ketentuan yang dijalankan dari Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih. Baik. Penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhibullah. Baik Pak Zakaria, para pendamping haji itu pendaftarannya boleh berbarengan dengan jamaah haji yang lansia ataupun disabilitas tadi. Misalnya anak mendampingi orang tuanya setelah diperkirakan berapa tahun, misal estimasi keberangkatannya, kalau berangkat di tahun sekian, tentunya ibu saya ini sudah usia sekian, ada pendamping. Jadi syarat minimal untuk tahun ini regulasinya, syarat pendamping itu minimal sudah terdaftar dan mendapatkan porsi haji minimal selama 5 tahun. Jadi tidak mesti harus berbarengan, tapi harus keluarga terdekat supaya memastikan yang didamping itu mendapat perhatian yang benar dan perhatian yang khusus dan perhatian benar-benar diperhatikan. Misalnya anak kandung,
ibu kandung, ayah kandung, saudara kandung itu boleh untuk mendampingi, termasuk kalau dia suami atau istri untuk pendampingan jamaah tadi Bapak sekalian. Kemudian ada lagi yang namanya yang tadi kalau seandainya meninggal itu ada pelimpahan porsi. Jadi jamaah yang meninggal sebelum diberangkatkan dan sudah mendapatkan porsi bisa dilimpahkan kepada anak kandungnya atau saudara kandungnya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan porsinya nanti. Jadi mengganti jamaah yang meninggal dunia atau uh, sakit yang tidak bisa disembuhkan atau berhalangan tetap. Jadi seperti itu bisa digantikan Pak Zakaria. Tapi prosesnya tentunya melalui proses yang boleh menggantikan itu tadi hanya ahli warisnya saja, anak kandung, istri atau suami atau saudara kandungnya. Itu mungkin Pak Zakaria penjelasannya. Baik, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Pak Andi di KM 9. Pak Andi di KM 9. Silakan Pak Andi. Ya, selamat pagi buat narasumber kita mengenai KBIH. Ini kan merupakan kelompok bimbingan ibadah haji ya. Nah, ini baik untuk saudara kita yang mungkin di tahun ini punya kesempatan untuk berangkat ibadah haji, atau bahkan buat kita yang mudah-mudahan nanti di kemudian hari juga bisa bertandang ke tanah suci. Yang kita pengen tahu untuk mengenai kepatuhan. Kepatuhan ini tentu sangat penting sekali ya, menghindari dampak seperti yang sering ada informasi hilangnya jemaah haji di tanah suci dan hal-hal lainnya. Yang kita pengen tahu mengenai kepatuhan ini sejauh ini bagaimana nih, apakah efektif untuk diterapkan, dan juga mungkin sanksi ya kalau ada buat jamaah yang sengaja atau tidak sengaja untuk melanggar sehingga timbulnya problem ketika menunaikan ibadah haji. Ini bentuk sanksinya seperti apa sehingga ini bisa menjadi bentuk edukasi buat kita yang lagi menyimak dialog di pagi ini. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Muhibullah langsung ditanggapi Pak. Terkait kepatuhan tentunya ini tergantung dulu Pak ya. Di Indonesia, di tanah air sudah ada manasik pelatihan. Itu tentunya untuk menghimbau seluruh jamaah ketika sudah berangkat ke tanah suci tidak ada lagi yang namanya KBIH atau apapun. KBIH itu kan adalah kelompok bimbingan ibadah haji, KBIHU sekarang namanya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang membantu melaksanakan proses bimbingan manasik haji dan umroh selama di tanah air. Kemudian di tanah suci sudah ada petugas kloter yang akan mendampingi jamaah satu kloter itu, terdiri dari ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah dan 2 orang paramedis, 1 dokter dan 1 perawat. Itu yang akan mendampingi kloter. Terkait hal-hal kepatuhan, kalau terjadi pelanggarannya dilaksanakan di Indonesia, tentu hukum Indonesia yang berlaku. Tapi ketika berada di Saudi Arabia, tentunya pelanggaran itu, kalau memang pelanggaran itu menyebabkan kegaduhan dan pelanggaran itu dinilai pelanggaran oleh pemerintah Saudi Arabia, bukan kita yang akan memberikan sanksi, tapi sanksinya dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Contoh, ketika pemerintah Saudi Arabia melarang untuk, tidak seperti di Indonesia memviralkan sesuatu. Kalau di Indonesia kan mudah Bu, di Palembang mudah. Foto orang, videokan orang, siapa saja itu bisa langsung disebarkan. Tapi kejadian kemarin ada jamaah dari Indonesia yang memvideokan warga negara Saudi Arabia yang tidak terima, dilaporkan ditangkap oleh petugas laskar. Itu kan diproses hukum, dan itu sudah disosialisasikan waktu di asrama haji, embarkasi sebelum keberangkatan dan sebelumnya, bahwa di negeri orang tidak boleh kita melakukan seenaknya mengambilkan pemotretan. Itu adalah hak privasi. Ada undang-undang ITE-nya di negara-negara beda dengan kita di Indonesia. Mungkin di tengah tetangga boleh itu karena main-main atau dan sebagainya di media sosial, tapi di negara orang tidak bisa. Jadi yang akan menentukan hukuman itu tentunya negara yang bersangkutan. Kita hanya menghimbau, menyampaikan ini kepada seluruh jamaah kita
jangan sampai ketika kita berada di negara orang, kita berhadapan dengan pasal hukum di negara orang tersebut demi keselamatan, kemudian kenyamanan dan proses pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan lancar. Demikian Pak. Baik. Jadi kepatuhan itu sudah kita informasikan, kita sampaikan, kita ulang-ulangi kepada seluruh jamaah haji khususnya dari embarkasi Palembang. Baik, Pak Saim, ini juga mungkin dari MUI Kota Palembang juga bisa memberikan himbauan juga ya kepada pendengar kita bahwa pada saat beberapa beda eranya dulu, kalau pada saat kita masuk ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu askar juga sangat ketat ya. Pada saat kita masuk masjid tersebut ini tidak boleh mengeluarkan handphone ataupun kamera berfoto-foto. Nah, bedanya zaman sekarang tadi yang juga disampaikan Pak Muhibullah bahwa banyak sekali masyarakat kita terkhususnya Kota Palembang atau Indonesia ini sering memviralkan atau juga yang sering memvideokan foto di Masjidil Haram ataupun Nabawi. Nah, terkait hal tersebut MUI juga memberikan himbauan juga kah kepada masyarakat khususnya Kota Palembang nih Pak Saim? Ya, jadi sebetulnya mereka itu kan jauh sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Pak Mustafa tadi, sudah diberikan manasik, sudah diberikan arahan, sudah diberikan petunjuk. Nah, ini harus ditaati. Kita ini kan sebagai duyufullah, duyufur rahman, jadi tamu-tamunya Allah. Satu sisi tamunya Allah, satu sisi kita ini tamu antar negara kan. Yeah. Jadi kalau dia sebagai tamu Allah, semua aturan pelaksanaan ibadah haji ikuti. Sebagai aturan tamu negara, apapun yang berlaku di satu negara ikuti. Jangan menerapkan aturan di Indonesia. Iya. Mentang-mentang kita orang Indonesia, aturan Indonesia gunakan, tidak bisa. Berada di negara Arab, aturan negara Arab yang kita ikuti. Jadi di mana kita dalam peribahasa kita bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau aturan Arab Saudi seperti ini ikutin, jangan sampai menimbulkan masalah. Yang akhirnya kan bermasalah. Bukan hanya dia saja yang bermasalah, tapi negara bisa menjadi bermasalah. Nanti dicap orang Indonesia tidak patuh aturan. Ini kan yang perlu kita harapkan kepada jamaah kita, ikutilah aturan yang sudah diatur karena kita sebagai tamu. Contoh kecil saja, kita bertamu ke rumah seseorang harus ikut aturan di rumah orang itu. Tidak bisa kita mau seenak lah kita. Iya betul. Nah, samalah itu. Itu lebih besar lagi ke negara antar negara. Saya kira itu, Bu. Baik. Nah, MUI juga sendiri apakah juga memberikan catatan juga nih Pak ke Kementerian Haji dan Umroh untuk Sumatera Selatan tahun ini Pak? Ya saya kira Kementerian Haji kan lebih paham. Kita paling-paling memberikan artinya masukan-masukan yang barangkali bermanfaat untuk jamaah haji kita. Saya kira itu pihak Kementerian Haji kan lebih paham. Jadi saya kira yang penting koordinasi dan kerjasama saja lah yang penting. Mungkin bisa digambarkan masukan seperti apa saja nih Pak Saim? Ya artinya kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Habibullah tadi, artinya yang penting bagaimana kita setiap tahun itu ada evaluasi, itu aja. Yang penting evaluasi bagaimana yang barangkali belum sempurna kita sempurnakan, yang belum baik kita baikkan lagi. Yang sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan. Saya kira itu barangkali tidak perlu. Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah. Pak, ini kan pelaksanaan puncak haji sebentar lagi akan terlaksana. Mungkin untuk pelaksanaan koordinasi atau juga kepemulangan jamaah haji ini seperti apa nih koordinasinya Pak Muhibullah? Saya ralat Bu ya. Puncak haji bukan sebentar lagi tapi hari ini sudah ya? sampai puncak haji sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti. Hari ini hari tanggal 9 Zulhijjah jamaah wukuf di Arafah. Besok tanggal 10 sudah mulai mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah sampai dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sudah puncak haji, inilah puncak haji. Dan setelah puncak haji di tanggal 1 Juni jamaah kita sudah diberangkatkan dari Saudi Arabia menuju ke tanah air. Insya Allah tanggal 2 Juni untuk embarkasi Palembang pukul 6:05 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, jamaah diperkirakan atau insya Allah landing di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah terkait ini kami sudah kemarin melaksanakan rapat panitia debarkasi dengan seluruh stakeholder yang ada dari imigrasi, bea cukai, TNI, Polri, Angkatan Udara, Badan Kesehatan,
kemudian asrama haji sendiri dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait persiapan penyambutan kepulangan jamaah kita di kloter 1 dan seterusnya sampai dengan kloter 16. Jadi kita sudah berkoordinasi, sudah rapat kembali dan sudah membentuk panitia debarkasi atau pemulangan jamaah haji Indonesia khususnya di embarkasi Palembang. Baik, mungkin ini terakhir kita ke Pak Saim dulu, Pak Saim dari MUI Kota Palembang. Apa yang disampaikan kepada keluarga ataupun juga kepada panitia penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk tahun ini untuk menyambut kepulangan jamaah haji kloter 1 hingga kloter 16 nantinya. Silakan Pak Saim. Ya, saya kira sesuai informasi Pak Mebullah tadi bahwa tanggal 2 jamaah haji Palembang akan tiba di Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini. Tentunya kepada keluarga yang menyambut tentunya ikuti aturan saja. Jadi jangan dibasuh kita nyelonong-nyelonong. Jadi aturan-aturan tetap diikuti walaupun kegembiraan dan sebagainya itu euforia yang begitu sangat antusias kepada mereka yang pulang dengan selamat. Mudah-mudahan dapat haji yang mabrur dan mabrurah ini. Ya, tapi tetap kita ikuti aturan. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan-permasalahan di negara Arab Saudi tidak ada permasalahan, sampai di Indonesia, sampai di Palembang punya masalah. Nah ini perlu kita hindari. Ya. Baik, itu tadi dari Pak Saim, selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Kita ke Pak Muhibullah selaku Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang disampaikan kepada pihak terkait panitia ataupun keluarga nih yang akan menyambut kepulangan jamaah haji untuk tahun 2026 ini. Silakan Pak Muhibullah. Baik, kami dari Kementerian Haji dan Umroh sudah mengeluarkan surat edaran himbauan dan pemberitahuan kepada kabupaten kota, kemudian juga kepada para KBIHU terkait mekanisme pemulangan jamaah. Jadi kepada jamaah yang berasal dari KBIHU ataupun yang dari Kota Palembang, itu penjemputannya, titik penjemputannya ditentukan oleh KBIHU sendiri, bukan di asrama haji Palembang, mengingat situasi dan kondisi demi kenyamanan jamaah, demi keamanan baik barang ataupun bagi jamaah itu sendiri. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana kata Pak Kiai Haji Saim Mohadan tadi. Kemudian bagi jamaah dari kabupaten kota tentu sudah dipersiapkan bis atau pengangkutan transportasi dari debarkasi, asrama debarkasi menuju ke kabupaten kota masing-masing. Setelah menerima edukasi, screening awal kesehatan, pembagian air zam-zam dan koper besar jamaah itu diserahkan langsung kepada panitia dari kabupaten kota masing-masing, sementara dari KBIHU itu diserahkan kepada pengelola KBIHU-nya untuk dibagikan kepada jamaah. Bagi jamaah mandiri yang boleh mengambil tas itu jamaah itu sendiri dengan membawa paspor, atau boleh keluarga, anak dengan membawa paspor sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar tas tersebut benar-benar milik jamaah haji yang bersangkutan, dan itu pun tidak diperbolehkan masuk ke asrama haji hanya 1 atau 2 orang penjemput saja dan harus izin dari pihak keamanan. Kita tidak menginginkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kehilangan tas dan sebagainya akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tentu demi keselamatan dan keamanan para jamaah itu sendiri. Jadi dimohon kepada keluarga jamaah, di tengah kegembiraan kita menerima kepulangan orang tua, saudara kita pulang dari menunaikan ibadah haji, kita harus bersabar dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk beristirahat sejenak, dan juga jangan melupakan keselamatan dan keamanan yang nanti akan menimbulkan masalah baru setelah kepulangan nantinya.
Itu saja mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Muhibullah selaku Kabid Bina dan Pengendalian dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan untuk waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Saim ya, Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Pak Saim, terima kasih waktunya Pak Saim. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pendengar bersama kedua narasumber kita Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang Pak Saim dan Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhibullah. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.